Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qani fillah rahimani rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita baca secara ringkas kitab yang berjudul Al-Jami'u fi Kutubil Imani Warraddi 'alal Murji'ah. Kitab ini berisi beberapa kitab terkait masalah iman dan bantahan kepada kelompok Murji'ah yang fatal di dalam memahami konsep iman. Yang mengumpulkannya adalah Abu Abdillah Adil Ibn Abdillah Al-Hamdan. Beliau termasuk seorang muhaqqiq, ya, peneliti, membaca kitab-kitab turas as-salaf, ya, yang betul-betul membuka mata akan, ya, konsep yang dibawa oleh Ahlus Sunnah terkait masalah, terkhusus masalah iman. Nah, insyaallah ta'ala pembahasan kita malam ini adalah iman secara bahasa. Iman secara apa? Bahasa. Dan diketahui iman secara bahasa itu bahasa Arab mengandung beberapa pengertian atau beberapa arti. Yang pertama, mereka mengatakan makna iman secara bahasa adalah tasdiq. Apa? At-tasdiq. Tasdiq artinya pembenaran atau membenarkan. Misalkan ada orang bicara A, B, C, terus antum benarkan dia, itu namanya tasdiq. Beda dengan sidq. Kalau sidq jujur, tapi kalau tasdiq membenarkan. Misalkan ada orang makan gorengan, ditanya berapa? 4 katanya, ya udah dia benerin. Tapi kalau dia ragu, wah jangan-jangan 5, jangan-jangan 6. Nah itu berarti apa? Tidak membenarkan. Tapi kalau dia bilang 5, ya udah dia manggut aja, ya sudah. Berarti ini namanya apa? Tasdiq. Ya, nanti kalau kita pahami konsep iman secara bahasa, akan ada hubungan dengan istilah secara syariat. Yang pertama tadi apa? At-tasdiq. Karena sekali lagi ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, penting seorang memahami apa itu iman. Karena berbicara iman berarti kita berbicara tentang siapa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pengikut para anbiya. Siapa yang akan mendapatkan pahala. Siapa yang akan diselamatkan dari api neraka. Dan keutamaan-keutamaan lainnya yang Allah ikat dengan nama iman. Jadi jikalau dia tahu, ngerti konsep iman itu seperti apa, baik secara bahasa maupun secara syar'i, ya, harapannya dengan konsep yang benar ini dia bisa beribadah kepada Allah juga dengan benar, sehingga dia bisa dapat label seorang apa? Mukmin. Itu harapan kita belajar tentang konsep apa? Iman. Tadi yang pertama maknanya tasdiq, yang kedua thiqah. Thiqah itu terpercaya. Misalkan antum kalau beli apa-apa di toko ini, kenapa? Toko ini masih thiqah. Ya, terpercaya. Mafhum? Mirip-mirip lah maknanya antara tadi tasdiq dengan apa? Thiqah. Misalkan kalau ada masalah apa-apa, antum ceritanya sama si fulan. Kenapa sama dia? Dia tuh orangnya thiqah. Terpercaya, dia nggak akan bongkar rahasia, dia nggak akan begini, nggak akan begini. Itu namanya apa? Thiqah. Dan setiap kita pasti punya bestinya lah, ya, teman yang thiqah, terpercaya. Kalau dia curhat ke ini misalkan, nggak akan dibongkar, nggak akan di ini, ya, dia nyaman dengan orang tersebut. Ini makna yang pertama apa? Thiqah. Makna yang kedua tuma'ninah. Tuma'ninah itu tenang, nyaman, tentram. Ya, kalau dalam salat termasuk rukun dikatakan tuma'ninah karena dia posisinya tenang, tidak buru-buru,
tidak cepat-cepat. Misalkan ketika dia lagi ruku, semua tulangnya sejajar, rapi, tenang. Bahkan dalam beberapa riwayat, ketika ada sesuatu di atasnya tidak akan miring, tidak akan bergetar dan seterusnya. Itu namanya apa? Tumaknina, tenang, tentram, ya, nyaman. Saya juga mana tumaknina. Yang kedua bermakna ikrar. Ya, sudah jadi bahasa Indonesia ikrar. Ikrar itu persetujuan atau bentuk pengakuan. Makanya dulu ada yang namanya sumpah pemuda. Saya berjanji, saya berikrar. Nah, ini nanti lebih maknanya lebih dalam. Ikrar itu bermakna pengakuan dengan lisan, hatinya menerima, dan anggota tubuhnya juga berbuat. Itu mana Pak? Ikrar. Misalkan saya berikrar berbahasa satu bahasa apa? Indonesia. Ucapannya berbicara, lisannya berbicara, hatinya meyakini itu bahasa saya. Ya, nanti dia pergunakan dalam sehari-hari dimanapun dia beraktivitas. Itu namanya ikrar, pengakuan. Sudah paham ya? Jadi ini berporos makna iman dari 4 kata ini. Tasdiq, apa lagi? Thiqah, yang kedua apa? Tumakninah, yang ketiga, yang keempat ikrar. Ikrar sudah jadi bahasa Indonesia, ikrar. Ya, seperti bermakna berjanji setia dan seterusnya, mengakui, ya, menolong, membela, itu makna dari ikrar. Adapun memang makna yang masyhur, yang paling banyak tersebar, ya, begitu juga dipegang oleh firqah-firqah yang menyimpang juga dalam masalah iman, adalah tasdiq. Makna yang paling umum, makna yang paling menyebar, yang global, iman bermakna apa? Tasdik secara apa tadi? Bahasa. Bahkan Al-Azhari di dalam kitabnya Tahdzibul Lughah mengatakan telah sepakat ahli ilmu dari orang-orang yang ahli bahasa dan juga selain mereka bahwasanya iman itu artinya tasdik. Ini dinukil ijma' atau ittifaq oleh Al-Azhari dalam kitabnya Tahdzibul Lughah. Salah satu dalil yang mereka bawa adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Yusuf sudah dibuang kemana? Ke sumur. Kemudian dia bingung nih bawa bukti apa. Akhirnya bajunya diambil, dikasih apa? Darah. Walaupun darah apa? Kambing dan seterusnya. Datanglah ke Nabi Yakub sambil nangis di malam hari sambil berkata, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Tidaklah engkau wahai ayahku Yakub bimu'min. Nah, mukmin di sini bukan makna syar'i, tapi makna lugawi. Artinya apa? Membenarkan. Kan tadi dia ngaku kan, tadi saya bermain di sini, saya bermain di sana, Yusuf ditinggal di sini. Enggak taunya Yusuf diterkam oleh apa? Serigala. Ya, pengennya saudara-saudara Yusuf alaihissalam ini, mafhum? Ya, ketika cerita ini Nabi Yakub membenarkan. Nabi Yakub enggak membenarkan. Makanya dia berkata, wa ma anta bimu'minin. Engkau wahai Yakub tidak membenarkan lana kami walau kunna shadiqin. Walaupun kami berbicara jujur. Sebenarnya itu salah satu dalilnya bahwasanya iman bermakna apa? Tasdiq. Dan tidak ada ulama ahli tafsir yang silang pendapat bahwasanya makna iman secara bahasa adalah apa? Tasdiq. Ini secara bahasa. Ya, bab-bab di sini menukil ittifaq, menukil tidak ada silang pendapat. Ini biasa dalam konteks perdebatan. Ya, dia mengklaim ini tidak ada silang pendapat ini, tapi nyatanya memang ya ada silang pendapat di dalam memahami iman secara bahasa. Tapi kalau kita perhatikan semuanya nggak ada tolak belakang. Ya, tasdik apa tadi? Mananya? Membenarkan. Siqah, dia percaya. Mafhum? Ya, tumaninah, tenang, nyaman. Jadi kalau orang cerita, ya dia tentram. Kadang ada orang cerita, masa iya dia? Udah mengkerutkan aja ininya, jidatnya dikerutin aja. Emang benar dia. Nah, ini nggak nyaman dia dengan berita dia. Yang ketiga apa yang keempat tadi? Ikrar. Ikrar itu pengakuan. Ya, walaupun beda-beda, tapi pada hakikatnya kalau ditilik lebih dalam, tidak ada kontradiksi yang ibaratnya saling menarik gitu. Nggak ada.
saling menguatkan. Mafhum. Dan termasuk ahlus sunnah atau ulama ahlus sunnah yang berpendapat bahwasanya iman secara bahasa adalah tasdik, Ibnu Battah. Ya, ulama dari ahlus sunnah yang berpendapat iman secara bahasa adalah apa? Tasdik. Ibnu Battah di dalam kitabnya Al-Ibanah As-Sughra. Al-Ibanah As-Sughra. Beliau punya dua, Ibanah Sughra dan Ibanah Kubra. Ya, beliau mengatakan iman adalah ismun, sebuah nama, wa ma'nahu tasdiq. Lihat, beliau pakainya ismun. Berarti menunjukkan di situ lagi menjelaskan secara bahasa. Karena isim, fi'il, huruf itu semuanya kondisinya apa? Nahu, bahasa. Maka beliau katakan iman secara bahasa adalah tasdiq. Apa tadi tasdiq? Membenarkan. Ya, walaupun ada juga yang menerjemahkan pembenaran karena dia kata kerja, kata dasar. Kalau membenarkan itu kata kerjanya. Tapi al-muhim semakna. Mau dikatakan pembenaran, khawatirnya nanti dia salah tapi nyari pembenaran. Ya sudah, diartikan boleh pakai kata kerja, membenarkan. Siapa yang mengatakannya? Ibnu Battah. Tapi sayang pendapatnya Ibnu Battah ini terkadang ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang sesat di dalam memahami konsep iman. Salah satunya Murji'ah. Berdalil dengan ucapannya Ibnu Battah, tuh Ibnu Battah mengatakan bahwasanya bahwasanya iman adalah tasdiq. Ya, itu saja yang diambil. Yang lainnya padahal beliau jelaskan secara syariat, di dalam yang lainnya ada bahwasanya maknanya harus A, B, C. Hanya saja ketika hawa nafsu memang lebih condong ke sana, akhirnya mencari-cari apa? Pembenaran. Ya, dipakailah ucapannya Ibnu Battah ya sebagai dalil bahwasanya iman secara syariat adalah cukup tasdiq. Ya, ini namanya tidak ilmiah, curang namanya. Apa namanya? Ya, curang. Karena wah ini ada nih ulamanya nih, ambil. Ya, sesuai dengan hawa nafsunya. Tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu dipahami ketika ada seorang ulama Ahlussunnah berpendapat iman secara bahasa adalah tasdiq, bukan sekedar tasdiq. Tapi dia menjadi tasdiq yang khas. Menjadi tasdiq apa? Menjadi tasdiq yang khas. Maksudnya adalah apa? Tasdiq yang melazimkan ada ketundukan zahir dan batin. Jadi bukan pembenaran saja. Tapi yang mereka maukan adalah apa? Adanya kelaziman setelah membenarkan, adanya ketundukan, adanya kepatuhan, adanya ketaatan dan seterusnya. Jadi dipahami ya, kalau ada ulama Ahlussunnah yang berpendapat iman secara bahasa tasdik bukan sekedar tasdik saja, tapi di dalamnya ada makna apa? Lebih. Sebagaimana misalkan salat secara bahasa artinya apa? Doa. Tapi bukan sekedar doa dia. Ada gerakan di sana dan seterusnya. Memang betul, salat secara bahasa artinya doa. Tapi dia doa yang khusus. Bukan yang dipahami dia angkat tangan dan seterusnya, enggak. Tapi dia lebih bermakna dalam. Maka begitu juga iman, ketika ulama Ahlussunnah menegaskan artinya tasdik, bukan sekedar apa? Tasdik. Kita bawakan beberapa bukti perkataannya Muhammad ibn Nasr al-Marwazi. Dalam kitabnya, beliau punya kitab Ta'zimu Qadris Salah, pengagungan ya kedudukan salat. Ketika beliau menyebutkan perbedaan apa itu iman, apa itu Islam, karena terjadi silang pendapat, apa definisi iman, apa definisi Islam. Kalau Imam Bukhari rahimahullah, Islam ya iman, iman ya Islam. Itu juga. Ya, di sisi Imam siapa? Imam Bukhari rahimahullah. Yang lain mengatakan enggak, ada bedanya. Ya, iman sendiri, Islam sendiri. Ada lagi yang mengatakan kalau dia berpisah masuk satu sama lain. Tapi kalau gabung berdua maknanya masing-masing. Iman berarti batin, Islam berarti zahir. Sebagaimana dalam hadisnya Jibril. Ya, disebutkan bergabung. Ditanya apa itu Islam, apa itu iman. Nah, gabung dia antara Islam dengan apa? Iman. Apa yang dijawab oleh Nabi ketika ditanya iman? Antu'mina billahi, ya, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi. Iman semuanya. Tapi ketika ditanya Islam, antasyhadu alla ilaha illallah,
Ya, kemudian sholat, puasa, haji, zakat. Nah, ketika digabung, iman bermakna amalan batin, Islam bermakna amalan apa? Zahir. Kalau diapain? Digabung. Sudah ya? Tapi kalau pisah, iman sendiri disebut, Islam sendiri mencakup masing-masing. Islam ya isinya amal batin, amal zahir. Begitu juga iman, isinya amal zahir, amal apa? Batin. Mohon ya, ini ketika Muhammad ibn Nasr al-Marwazi menjelaskan perbedaan antara iman dengan apa? Islam. Tapi kalau Imam Bukhari, iman itu apa ya? Islam. Islam itu apa ya? Iman. Mau dia pisah, mau dia gabung, sama artinya. Ini pendapat siapa? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Setelah beliau menyebutkan bahwasanya ada perbedaan antara Islam dengan iman, kemudian beliau mengatakan idza saddaqa billah khada'a lahu, ketika mensyarah an tu'mina billah, berarti sedang menjelaskan makna iman. Maka kalau dia membenarkan Allah, maka ada ketundukan. Wa idza khada'a ata'a, kalau dia tunduk taat. Nah, lihat nih, ketika Muhammad ibn Nasr al-Marwazi menjelaskan tasdik, nggak cukup tasdik, tapi ada khada'a, tunduk. Kalau dia tunduk maka taat. Lihat kan? Jadi tidak cukup tasdik, tapi ada ketundukan dan ketaatan. Ini ketika sedang menjelaskan makna iman secara bahasa. Sudah ya? Sekarang kita buka lagi dari awal. Iman secara bahasa ada berapa aja tadi? Tasdik, apa lagi? Thiqah, tumakninah, dan apa? Iqrar. Kemudian yang berpendapat tasdik ini yang paling banyak. Ya, bahkan ulama firqah-firqah sesat juga pendapatnya ini. Kemudian dari Ahlussunnah siapa? Ibnu Battah. Hanya saja Ibnu Battah ditunggangi dia. Ya, mungkin nanti ada yang mau bikin sinopsisnya, boleh. Ya, pendapatnya Ibnu Battah ini ditunggangi oleh kelompok Murji'ah untuk melegalkan keyakinan dia. Maka perlu waspada ketika ulama Ahlussunnah mengatakan iman adalah tasdik, maksudnya bukan sekedar tasdik, tapi ada ketundukan, kepatuhan, ketaatan, begitu. Ya, jadi maknanya lebih dalam. Begitu juga bukti yang kedua, perkataan Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Perkataan siapa? Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Setelah beliau menyebutkan macam-macam iman secara bahasa artinya, maka beliau berkata was-shawab minal qauli, yang lebih benar dari pendapat-pendapat bahwasanya iman adalah ismun lit tasdiq. Ya, iman adalah sebuah nama untuk apa? Tasdiq. Apa tasdiq tadi? Membenarkan atau pembenaran. Ya, kemudian beliau lanjutkan ghaira anal ma'na alladhi yastahiqqu bihi ismun mu'min bil itlaq huwa al-jami'u li ma'anil iman. Hanya saja makna yang berhak untuk disandarkan nama mukmin secara mutlak adalah yang terkumpul makna-makna iman secara syariat. Serius ya, walaupun tadi beliau menyebutkan berbagai macam silang pendapat secara bahasa, kemudian beliau mengatakan yang benar adalah tasdik. Tapi ingat, bukan sekedar tasdik, harus terkumpul makna iman secara syariat. Apa saja tadi? Qaulun, i'tiqad, dan juga apa? Amal. Apa dalilnya beliau? Sama tadi, kisahnya Yusuf alaihissalam. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Engkau tidak akan mempercayai kami atau membenarkan kami walaupun kami apa? Jujur. Lihat kisahnya nih. Jadi saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam ketika ngomong ini, bukan hanya yang diinginkan adalah supaya dibenarkan oleh Nabi Yakub, tidak. Tapi ada maksud tertentu lain. Apa maksudnya? Supaya nanti Nabi Yakub cinta, mengasihani, menyayangi anak-anak ini, melupakan Yusuf. Ya, jadi bukan sekedar dibenarkan selesai urusan, enggak. Tapi setelah dibenarkan, maka akan ada tindakan. Itu yang diinginkan oleh saudara-saudaranya Yusuf. Apa tindakannya? Supaya dicintai, dikasihani, diperhatiin, begitu. Jadi kalau cuma lapor doang, nggak ditindaki,
lapor komandan gitu kan, pencurian nih, ada motor maling, terus nggak ditindaki. Pak polisi, saya sudah membenarkan memang ada pencurian. Ya, maksudnya orang misalkan yang melapor ke polisi, tujuannya apa? Selain dibenarkan ada maling, ada apa juga? Tindakan. Nah, tindakan itu apa? Perbuatan tubuh. Ya, ini kan fitrah namanya. Ya, ini kan namanya apa? Fitrah. Ya, buat apa capek-capek saudaranya Yusufnya melakukan makar, kudeta, kemudian diambil Yusuf kecilnya, dibawa bermain, kemudian dipukuli di sana, dibully dan seterusnya, sampai dibuang kemana? Ke sumur. Terus lapor bahwasanya Yusuf telah meninggal dimakan oleh apa? Serigala. Cukup sampai situ? Enggak. Supaya apa? Oh, bapak kita sudah membenarkan kita, seharusnya kita dong dapat kasih sayang, malah dimarah-marahin, ya, malah makin dibenci oleh bapaknya. Ya udah nggak percaya lagi seujung kuku ibaratnya. Ya mau nangis-nangis kayak mau ngapain kayak. Nah, padahal itu yang mereka harapkan ketika melapor. Jadi mami ya, jadi bukan sekedar tasdid, tapi ada pembuktian. Ya, mana mau lah atau misalkan ngomong doang dibenerin tapi nggak ada aksi. Ya, anak kan begitu pengennya. Itu tuh abang tuh tadi dijitak palanya. Ya, selain membenarkan, pengennya si anak, si bapak ngukum abangnya. Tapi kalau abangnya nggak dihukum, ya si anaknya jadi kecewa. Ya, ini kan fitrah. Kan apa? Fitrah bahwasanya tasdik bukan sekedar tasdik, tapi adanya apa? Tindakan. Ya, adanya perbuatan setelahnya. Begitu. Ya percuma kalau Nabi SAW datang membawa berita, terus kita benarkan saja, iya betul itu berita, valid, tapi nggak mau dikerjakan. Jadi dia beriman? Nggak ada. Cuma membenarkan doang dalam hati. Namanya tasdik itu di dalam hati. Selesai, nggak ada tindakan, nggak jadi dia seorang mukmin. Nah, itu ada hubungan korelasi iman secara bahasa dengan iman nanti secara syariah. Ya banyak di sini disebutkan oleh Syekh sampai 8 pendapat atau 8 aqwal para ulama. Tadi yang satu ya Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, yang kedua Ibnu Jarir Tabari. Mungkin yang ketiga kita ambil dari kalamnya Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Ya, Syekh Hafidz Al-Hakami ini ya lettingannya Syekh Sa'di. Siapa Syekh Sa'di? Gurunya Syekh Utsaimin. Ya, Masya Allah luar biasa Syekh Hafidz Al-Hakami ini di usia muda kecil aja sudah menghafal Al-Quran dan banyak karya tulisnya, walaupun umurnya cuma sampai 35 tahun. Kalau nggak salah nanti bisa dicek. Muda atau muda? 35 tahun sudah meninggal, tapi karyanya banyak. Karyanya apa? Banyak. Ini menunjukkan produktif sekali ya. Betul-betul anak muda yang punya visi, yang punya misi itu. Ya di usia sekian dia sudah produk, ya bisa nulis ini, nulisnya. Walaupun akhirnya usianya cuma berapa? 35 tahun. Wah, anak udah lewat itu mah. Ikan ini mah. Siapa namanya? Syekh Hafidz Al-Hakami di dalam kitabnya Ma'arijul Qabul. Ya, beliau berkata, barang siapa yang berkata dari Ahlussunnah tentang iman adalah tasdid sesuai zahir bahasa, mafhum ya, maka mereka inginkan dengan itu adalah tasdid yang melazimkan ketundukan secara zahir dan batin tanpa diragukan. Jadi beliau tegaskan nih Syekh Hafidz Al-Hakami, kalau ada ulama Ahlussunnah yang mengatakan iman adalah tasdid sesuai dengan bahasa, maka yang mereka maukan adalah tasdid yang melazimkan inqiyad, ketundukan zahiran wa batinan bila syak, secara zahir, secara batin tanpa diragukan. Jadi mereka tidak mau sekedar tasdid. Alasannya kata beliau, iblis ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, ya, apakah iblis mendustakan? Lihat, mendustakan adalah lawan dari tasdik. Kalau tasdik tadi kan membenarkan, kalau takdzib apa? Mendustakan. Kira-kira iblis mendustakan nggak ucapan Allah Subhanahu Wa Taala atau perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Enggak.
Dia tahu kok itu ucapan Allah, perintah Allah. Tapi kenapa dia tetap kufur? Karena tidak mau adanya ketundukan. Walaupun dia membenarkan betul itu adalah perintah Allah, tapi saya tidak mau jalani, kata dia. Maka tetap dihukumi oleh Allah, dia adalah aba wastakbara. Ya, dia enggan dan dia sombong. Bahkan dalam ayat lain dia kafir. Oh ya, itu salah satu dalilnya. Karena iblis tidak mendustakan. Dustakan itu lawan dari membenarkan. Dia membenarkan tapi tidak mau tunduk. Ya tetap nggak jadi. Tetap apa? Tidak jadi. Iblis dihukumi sebagai apa? Kafir. Nanti masuk dalam kufur yang sifatnya istikbar. Kufur dikarenakan kesombongan, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami? Jadi tasdik bukan sekedar apa? Tasdik, tapi harus ada apanya di dalamnya? Ada ketundukan, kepatuhan, menjalankan. Ya, misalkan antum yang punya anak nih dari bapak, ya perintah anaknya, misalkan mandi, ya, si anak sih ya aja, nggak ada, bapak bohong, ya, jangan begini, nggak ada. Tapi di hatinya membenarkan, tapi nggak jalan-jalan, marah nggak jadi bapak? Kira-kira, ya harus apa yang bergerak ini? Cambuk. Ya, dan cambuk ini termasuk salah satu ya tarbiyahnya salaf. Ya, dari anak itu ya ketika mungkin dia tidak gerak, ini yang berbicara apa? Cambuk. Ya, kalau zaman sekarang kan jangan bilang jangan ya. Akhirnya terpedaya dengan teori-teori tarbiyahnya apa? TikTok, tarbiyahnya apa lagi? Instagram, tarbiyahnya Facebook. Jadi anaknya pada apa? Ya kemayu apa ya, layu-layu loyo. Ya, tapi zaman dulu anaknya luar biasa. Ya, didikannya sehingga membentuk karakter, terutama untuk laki-laki. Terutama untuk apa? Anak laki-laki. Jadi santri di sini kalau diomelin jangan baper ya. Cengeng amat baru diomelin aja. Ya. Belum disabet. Belum diikat kan, nggak diikat kan? Ya, baru diomelin udah ustadznya galak bener ya nggak jadi. Orang belajar kalau baper nggak jadi. Ya banyak antum baca nanti bagaimana guru-guru zaman dahulu itu luar biasa kerasnya di dalam apa mendidik. Ya kalau antum nggak sanggup ya bukan di sini berarti tempatnya. Ya coba cari tempat yang lebih nyaman, yang ber AC, yang mana nih, yang dicuciin, ada mesin cucinya, makan tinggal makan ya. Nggak apa-apa di sini juga, yang penting SPP-nya 10 juta kan. Ya. Coba hitung nih, 10 orang kali 10 juta. Ya. 100 bisa sebulan. Ya, itu murtah lah, layak dengan tinggal ongkang-ongkang kaki. Tapi nggak jadi. Justru para ulama menegaskan belajar itu kalau ada tekanan, itu makin jadi dia. Ya, karena ada orang, saya mau belajar, tunggu tenang dulu. Tunggu nyaman dulu. Nggak akan jadi. Ya, justru dia dengan adanya tekanan, akhirnya dia minta kepada Allah, dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Allah yang bantu. Tapi kalau tunggu tenang dulu, tunggu anak gede dulu, tunggu punya rumah dulu, tunggu punya kendaraan dulu, kapan mau belajar? Ya, tunggu ini aja dulu, musim dingin. Ya. Udah masuk musim dingin, waduh dingin banget. Coba kalau musim panasnya, kapan mau belajar? Ya, jadi justru dengan tekanan ya adanya pressure itu sehingga dia memacu untuk apa? Meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, sehingga Allah yang akan bantu dia. Ya, begitu juga kerja. Saya kerja ini sibuk. Ya, itu juga tekanan. Justru dengan adanya tekanan, dia jadinya apa? Banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu libur, jangan tunggu weekend. Giliran weekend apa? Nggak ada deh. Kemana dulu? Pelesir dulu. Ya, mafhum. Jadi dengan adanya tekanan, insyaallah taala ya banyak dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu cukup kita bawakan 3 saja ucapannya Ibnu Jarir At-Tabari, ucapannya apa? Al-Hakim atau Hafidh Al-Hakami rahimahullah, dan yang pertama dari Muhammad ibn Nasr Al-Marwazi, semoga Allah merahmati mereka semua. Jadi tasdik bukan sekedar apa? Tasdik, harus adanya apa? Ketundukan dan kepatuhan. Dan ini sekali lagi fitrah.
Ini sekali lagi apa? Fitrah. Tapi Syekhul Islam memang ini menarik, ya tidak setuju bahwasanya ya iman secara bahasa itu tasdik. Beliau tidak setuju. Beliau lebih condong bermakna ikrar. Beliau lebih condong bermakna apa? Ikrar. Kenapa? Ikrar maknanya lebih apa? Lebih dalam. Selain karena ikrar itu harus ada ucapan dan harus ada perbuatan. Ya, kayak tadi ada contohkan, sudah berikrar dia, sudah berjanji dia. Maka bukan hanya sekedar ucapan, tapi harus ada ketundukan, harus ada perbuatan. Bisa dipahami ya? Mafhum. Ya, anggaplah kata Syekhul Islam, iman itu tasdik. Tapi beliau arahkan bukan sekedar tasdik. Tapi tasdik tadi yang melazimkan A, B, C dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Mafhum. Itu sisi penalilan beliau. Yang pertama atau arahan beliau. Kenapa boleh bermakna tasdik tapi ada tapinya. Walaupun beliau sendiri tidak setuju kalau sekedar tasdik. Beliau lebih setuju maknanya adalah ikrar. Nah, boleh kata beliau, anggaplah maknanya tasdik, tapi jangan sekedar tasdik. Jadi tasdiknya harus apa? Khas, harus khusus, yang melazimkan kepatuhan dan melazimkan apa? Ketundukan. Dan juga secara bahasa, tasdik itu lawannya apa? Takdzib. Sedangkan kalau tasdik itu sama dengan iman, sedangkan iman sendiri lawannya adalah kufur, bukan takdzib. Maka secara bahasa saja kata beliau tidak sesuai. Karena tasdik berarti lawannya apa? Takdzib. Ya, tasdik itu kan membenarkan. Kalau takdzib apa? Mendustakan. Ya. Sedangkan iman lawannya itu di dalam syariat kufur. Kekufuran. Bukan lawannya adalah apa? Pendustaan atau apa? Takdzib. Ya, makanya ketika iman diartikan ikrar, pengakuan, kalau dia nggak mau ngaku, dia tidak mau menjalankan, berarti dia mungkir, berarti dia mangkir, berarti dia menolak, berarti dia enggan. Itu semakna dengan kata kufur. Ini secara apa? Secara bahasa beliau lebih condong iman itu bermakna apa? Ikrar. Jadi harus ada ucapan lisan, pengakuan di dalam hati, dan adanya perbuatan anggota apa? Tubuhnya. Ya, salah satu dalilnya beliau apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal farju yusaddiqu dzalika kullahu aw yukadzibu. Ketika Nabi menjelaskan mata itu punya hak ada zinanya, tangan bisa berzina, kaki ya kemaluan, itu masih ada di dalam apanya? Hatinya, pengen ya, mata pengen, telinga pengen, lisan pengen, dan seterusnya. Kemudian kata Nabi, kemaluanlah yang akan membenarkannya. Berarti ada perbuatan. Berarti apa? Ada perbuatan. Jadi sekedar tasdik tidak cukup, harus adanya apa? Idzan, itu ketundukan dan kepatuhan. Khanifillah rahimani wa rahimakumullah. Itu sedikit atau ringkasan tentang apa namanya iman secara bahasa. Secara bahasa tadi apa aja? Tasdid. Yang kedua apa? Thiqah. Yang kedua apa? Tumakninah. Yang keempat apa? Ikram. Paling banyak menyebar apa? Tasdid. Sehingga ini dijadikan tunggangan, ditunggangi bahwasanya iman akhirnya sesuai dengan bahasa saja, cukup tasdik saja. Ya, mereka cari-cari, oh itu ada tuh Ibnu Battah mengatakan iman adalah tasdik. Maka ditanbih bahwasanya kalau ada ulama ahlus sunnah yang mengatakan iman secara bahasa tasdik, maka hati-hati, bukan itu yang dimaukan, bukan sekedar tasdik yang dimaukan, tapi harus ada bentuk apa? Ketundukan, ketaatan, kepatuhan ya dengan apa? Anggota tubuhnya. Salah satu tadi yang kita bawa adalah qaulnya Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, kemudian Ibnu Jarir At-Tabari, dan juga apa? Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Sedangkan Ibnu Taimiyah sendiri berpendapat ya mafhum
Iman secara bahasa adalah apa? Iqrar. Iman secara bahasa adalah apa? Iqrar. Iqrar itu apa sih? Pengakuan. Kalau bisa diartikan di Indonesianya apa? Pengakuan. Ya, secara bahasa artinya apa? Pengakuan. Ngaku itu berarti apa? Dia udah siap konsekuensinya. Itu namanya pengakuan. Jangan lu maling ya. Ya, saya maling. Berarti udah siap nanti untuk menerima apa? Konsekuensinya. Ya, situ pejabatnya, situ pegawainya, situ polisi ya misalkan, dan seterusnya dia ngaku, maka harus ada apanya? Bentuk konsekuensi dari penyematan nama tadi. Ketika ente mukmin, ya, maka bukan sekedar lisan, bukan sekedar keyakinan dalam hati, tapi dia harus dituntut sholat, dituntut puasa dan seterusnya. Itu namanya iqrar. Itu namanya apa? Iqrar. Makanya orang-orang musyrikin tidak mau mengikrarkan kalimat apa? Tauhid. Bahasalah. Kalau antum baca kitab-kitab yang Syekh Muhammad bin Wahab, mereka hanya mengikrar tauhid rububiyah. Tidak mau mengikrar kalimat apa? Tauhid uluhiyah. Karena makna dari ikrar, selain dia mengucapkan dengan lisan, dia yakini di dalam hati dan ada perbuatan. Dan ini dia nggak mau. Ya, dia apa? Nggak mau. Maaf, misalkan ada kejadian nih kebakaran gitu kan, ditunjuk, ya situ pemadam kebakaran, iya, terus diam aja gitu, iya doang, nggak mau bertindak, ya berarti dia bukan apa? Bukan pemadam kebakaran, pembohong dia. Jadi apa ya? Walaupun udah ngaku dia, tapi harus ada tuntutan berikutnya, itu tuh padamin. Ya, sebagaimana mungkin atau pernah dengar kisahnya Juhaiman, ya. Ketika dia bikin kudeta mengunci Masjidil Haram, ya, pada tanggal 1 Muharram mungkin tahun 1979 kalau nggak salah, atau di awal 80-an. Ya. Tujuan dia buat kerusuhan dulu, buat kerusakan dulu supaya Imam Mahdi apa? Turun. Jadi pas 1 Muharram, pas subuh itu, habis salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya, sudah dikasih kode tembak, semua pintu dikunci. Gak boleh ada yang keluar di Masjidil Haram. 14 hari dikunci itu Masjidil Haram, gak ditegakin sholat, gak ada sholat Jumat. Oleh siapa? Juhaiman. Nah, kok gak turun-turun ini sama Imam Mahdi ya? Akhirnya main tunjuk aja sambil ditodong, ente Imam Mahdi. Nah, gimana ceritanya? Akhirnya iya saya ngaku, tapi bukan sekedar ngaku, nanti dia harus mimpin ini, harus begini. Itu namanya ikrar, pengakuan, dan juga harus ada apa? Tindakan. Jadi ya, entam laki-laki gitu kan, gentle, jangan diam aja, serang. Misalkan tawuran nih ya, tawuran sama anak SD. Ente laki-laki, iya, benar ikrar dong, tapi diam aja, maju. Nah, itu namanya ikrar. Itu namanya apa? Ikrar, pengakuan. Bisa dipahami sampai sini? Makna apa? Ya, iman itu lebih dalam, maknanya adalah ikrar. Dan ini juga dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, iman bermakna apa? Ikrar. Iman bermakna ikrar. Nanti dari sana kita bisa ambil benang merah. Kenapa ahlul bidah dari kalangan Murji'ah, ya, itu salah atau tersesat di dalam memahami konsep iman, karena mereka hanya mengandalkan sisi bahasa saja. Mengakui mereka cerdas dalam hal ini, dalam bahasa, dalam mantik, dalam ini, akhirnya mengambil istilah-istilah itu hanya secara bahasa. Tidak dikembalikan ke syariat, tidak dikembalikan ke zamannya salaf. Akhirnya dengan merasa mereka paling cerdas, paling pintar, akhirnya mencukupkan dengan sisi apa? Bahasa saja. Ya, banyak kalau belajar asma wa sifat, kenapa mereka mentawil ini? Karena hanya ngambil sisi bahasa saja. Sedangkan apa? Perkataan yang salaf, ulama-ulama Ahlus Sunnah tidak dipakai, tidak diambil. Akhirnya mereka tersesat. Makanya Ahlus Sunnah itu orang yang betul-betul mengikuti salaf. Berbeda dengan ahlul bidah, maka pada hakikatnya mereka tidak mengikuti jalannya salaf. Walaupun mereka mengaku, ya, tapi tidak mau apa? Mengambil jalannya salaf. Kalau dia ngaku berikrar, saya adalah salaf, berarti apa?
Hah? Ya, belajar lagi nih iman nih secara bahasa. Dia ngaku nih, saya salafi, saya Ahlussunnah. Seharusnya apa? Ya kembali ke zamannya apa? Salaf. Ya, jangan ya kan saya sudah tasdik, ya saya sudah ngomong, nggak cukup. Ya, mana pembuktiannya? Kalau memang benar ente ngaku, pengikutnya apa? Salaf. Ya, ngaku doangnya gimana? Nih ngaku nih mobil saya, mana buktinya coba? Ya, kunci minimal punya. Ya, ya saya bisa nyupir ngaku dia. Coba dijajalin itu. Ya harus ada pembuktian. Ya, kalau orang dengan pengakuan saja cukup, ya nanti semua orang ngaku-ngaku diterima aja. Oh saya bisa nih benerin ini, saya bisa benerin ini. Pas benerin apa? Meleduk. Nah, ya enggak, harus betul-betul ada realisasinya. Itu namanya ikrar. Itu namanya apa? Ikrar. Begitu. Bisa dimahami? Ada pertanyaan sampai sini tentang konsep iman? Ya, kita bikin cepat saja, yang penting menuju intinya. Baru pertemuan yang akan datang kita akan bahas iman secara syariat insyaallah taala. Nanti pretelannya banyak. Ya, ucapan apa saja yang harus kita ambil, perbuatan apa saja, i'tiqad apa saja. Insyaallah nanti dibahas secara detail insyaallah taala. Fadhal kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Egi mau nanya? Cukup paham? Ya. Pahamin aja secara bahasa, nanti ada ikatannya dengan apa? Dengan syariat. Maksudnya apa? Apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab itu tidak bertentangan dengan bangsa Arab sendiri. Bangsa Arabnya juga meyakini. Ya, bahkan lebih meluas, itu pun tidak bertentangan dengan bahasa yang ada selain bahasa Arab. Misalkan tadi, ya ikrar secara bahasa Indonesia artinya apa? Ngaku, pengakuan. Ya namanya orang ngaku bukan hanya sekedar di mana? Di lisan, tapi harus ada apa? Bentuk aplikasinya. Ya, mana buktikan? Ya, kalau situ laki-laki, kalau situ mah jantan. Jangan cuma ngomong doang. Ya, main bola nggak bisa ya. Ini namanya orang misalnya cuma apa? Ngomong, seharusnya oper sono, seharusnya terang sini. Coba kalau disuruh terjun. Hah? Ya, terus dibilang, "Emang itu siapa?" Ya, saya pelatih. Ya, kalau emang pelatih coba buktikan. Situ siapa? Saya striker. Kalau gitu buktikan. Ya, dulu ada tuh di Liga Inggris atau di mana tuh, pernah baca artikel. Ya, jadi ini supporternya paling vokal. Oh, jelek lu mainnya jelek. Pelatihnya marah-marah. Emang lu siapa bilang jelek? Gua pemain bola katanya. Bener, langsung dikasih kostum dia. Disuruh main, gak taunya nyetak gol dia. Wah. Keren. Nah, itu namanya ikrar. Ya, walaupun di Inggris sendiri ya sama. Jadi tidak ada yang namanya bertolak belakang apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an dan sesuai dengan apa? Bahas. Apalagi nanti ketika ditarik secara syariat. Secara syariat itu maknanya apa? Allah jelaskan dan Rasulnya jelaskan satu persatu. Ucapan itu apa saja yang diinginkan, perbuatan apa saja yang diinginkan, i'tiqad apa saja yang diinginkan. Nah, itu namanya lebih mengkerucut di ruang syariat. Begitu. Allah a'lam bishawab. Kalau nggak ada yang bertanya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.